Oke, selamat beraktivitas semua. Salam sehat untuk sahabat PPKS. Kali ini kita datang langsung di kantor PPKS yang berada di Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Pasangkayu. Kita dengan narasumber dari PPKS, mungkin beliau nanti akan perkenalan diri. Dan ini kita persilahkan narasumbernya untuk perkenalkan diri. Hai sahabat Planters Indonesia, perkenalkan nama saya Ahmad. Saya adalah karyawan PPKS khususnya untuk penempatan di Pos Sawit Sulawesi Barat. Untuk penempatan saya ini, saya bekerja di PPKS dari tahun 2013. Sekarang sudah memasuki masa kerja 11 tahun. Singkat sedikit, Pos Sawit itu adalah sebuah singkatan. Pos Sawit itu adalah Point of Line Store. Jadi untuk lebih mendekatkan ke petani-petani yang ada di seluruh Indonesia, PPKS membuka cabang di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Barat. Mendengarkan penjelasan dari Pak Ahmad mengenai biodata, kita ingin tahu lebih rinci nih Pak Ahmad, karena PPKS ini kan di Sulawesi, kita tidak tahu ada berapa banyak pos PPKS sawit di Sulawesi yang ada, mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau untuk khusus di Pulau Sulawesi, pos sawit PPKS itu cuma ada dua. Satu di Pasangkayu untuk Sulawesi Barat, dan satunya itu di Beteleme, Morowali Utara untuk Sulawesi Tengah. Jadi cuma dua itu. Iya. Jadi di Sulawesi cuma dua aja Pak Ahmad, ya? Iya, betul, cuma ada dua. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku ada 3 ada 4, itu tidak termasuk salah. Ya? Oh iya. Jadi yang resmi itu cuma ada dua, satu di Pasangkayu, satu di Morowali Utara, di Beteleme. Jadi kalau menyuplai bibit PPKS ini di Sulawesi, apakah bisa disuplai semua pesan di sini? Misalnya kayak dari Sulawesi Selatan, apakah pesan di sini? Oh bisa. Bisa sekali. Jadi untuk pemesanan itu kami kan ada via online. Jadi kami ada nomor hotline. Jadi bisa menghubungi kami. Persyaratannya itu tinggal dikirim via WA. Itu pun dananya ditransfer melalui rekening perusahaan langsung. Jadi mau yang di Sulawesi Selatan, di sebagian Sulawesi Tengah juga bisa. Apa sih keunggulannya PPKS ini dibanding perusahaan-perusahaan balai benih lain yang ada di Indonesia? Kami nggak bisa membandingkan ya. Iya. Kayaknya konotasinya itu negatif kalau dibandingkan. Betul. Semua produsen kecambah semuanya unggul. Memang kalau dibilang rival dibandingkan dengan rival-rival yang lain, produsen kan kami satunya plat merah. Jadi sebenarnya itu PPKS di bawah BUMN. Kami holding dengan PT Perkebunan Nusantara 3 dan di bawah naungan PT RPN, Riset Perkebunan Nusantara. Jadi posisi kami itu sudah sama dengan puslit-puslit yang lain, kayak macam puslit koka, puslit karet, dan segala macamnya. Dan juga bisa dibilang salah satu pusat penelitian tertua di Indonesia. PPKS ini? Usianya sudah 108 tahun di tahun ini. Dan juga bisa dibilang juga untuk yang menghasilkan berbagai macam varietas dengan karakteristik dari segi lahan, tonase dan segala macam itu, ya kalau bisa dibilang PPKS yang variatif dari jenisnya dibandingkan dengan produsen benih-benih yang lain. Berarti bisa dibilang PPKS ini semacam BUMN juga. Iya. Jadi kami juga kan kami tidak hanya jual-jual kayak macam kecambahnya varietas itu kan. Jadi kami ada juga yang penelitian dari kayak macam pelayanan purna jual, uji rendemen, uji tanah, dan segala macam itu kami ada di PPKS. Gitu. Ini teman-teman petani sawit, banyak yang belum tahu bahwa PPKS ini punya banyak varietas. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ahmad, ada berapa varietas keunggulan dari PPKS ini? Jadi untuk varietas PPKS yang dikeluarkan itu sekarang ada 9 varietas. Itu semuanya unggul dan nanti tinggal menyesuaikan kondisi tanahnya nanti bagaimana. Jadi kami ada 9 varietas. Untuk turunan 540 sendiri itu ada PPKS 540, ada Simalungun, dan ada Afros. Dan khusus untuk PPKS turunan Yangambi itu ada 3 varietas juga. Varietas Yangambi, 718 dan 239.
Dan ada varietas yang turunan sendirinya itu yang Langkat dan varietas Sungai Pancur 1. Sungai Pancur 1 yang lebih dikenal dengan nama Dampi. Dan sekarang ini ada varietas yang terakhir dirilis, ada yang namanya PPKS 540 NG. Itu sebenarnya turunan PPKS 540 sendiri, sama dengan Simalungun, Afros, dan 540 sendirinya. Itu varietas yang sebenarnya bagus dikhususkan untuk tanaman generasi kedua. Oh, ini cocok untuk lahan yang repalanting begitu. Betul. Kenapa kami PPKS rilis varietas ini? Karena kan sekarang itu penyakit yang ada di kebun sawit masyarakat kan Ganoderma. Betul. Nah, Ganoderma itu sekarang belum ada obatnya sama sekali. Jadi ada varietas 540 NG ini, dia lebih moderat terhadap penyakit yang namanya Ganoderma itu. Dan memang harganya dia lumayan mahal dibandingkan varietas-varietas yang Kalau boleh tahu harga untuk yang 540 Eng ini berapa? Harganya itu 16.000 per butir. 16.000. Iya. Itu di luar ongkir di atau? luar ongkos kirim. Wah, lumayan kan. Jadi 2 kali lipat harga dari harga yang kecambah biasanya. Yang sering petani terbawa dengan masa lalu mengenai PPKS Marehat. Itu sering bilang PPKS bibit saya ini Marehat. Iya. Nah, apakah Marehat itu untuk produk PPKS masih ada atau sudah didiscontinue? Nah, sebenarnya itu memang varietasnya PPKS Marehat ada. Tapi semenjak tahun 2010 ke bawah, saya pun tidak salah ya, itu sudah tidak diproduksi lagi. Dengan alasan mungkin Ganoderma ini, jamur Ganoderma. Kayaknya alasannya mungkin ya kayak macam kita sih, manusia butuh regenerasi. Jadi mungkin pohon induknya sudah terlalu tua, sudah tidak bisa menghasilkan lagi, makanya ada ganti. Iya, betul. Marehat ini dia tidak punya turunan lagi atau masih ada persilangan? Dia lebih dekat ke yang Ngambi, turunan yang Ngambi. Oh, lebih dekat ke yang Ngambi. Kalau Langkat ini apakah benar, pernah saya baca buku, itu Langkat itu turunan dari yang Ngambi persilangan dengan Marehat. Iya. Benar, Pak. Langkat ini kategori pelepah panjang atau pelepah pendek? Kalau untuk varietas Langkat itu dia pelepah pendek. Di antara 9 varietas, dia yang paling pendek pelepahnya. Dan dia adaptasinya itu lebih bagus yang di lahan gunung dan lahan kering. Di antara beberapa varietas yang lain, memang dia yang lebih cepat berbuah Langkat dibandingkan ini dengan varietas yang lain. Berarti pelepah yang paling pendek ini varietas Langkat ini? Dia 5,3. Satu-satunya persilangan dari Marehat adalah Langkat. Jadi yang masih mau bernostalgia dengan sawit Marehat, ayo beli Langkat ya. Tapi intinya sih sebenarnya selama benihnya dari sumber produsen benih asli, insya Allah semua berkualitas. Semuanya berkualitas. Satu lagi Pak Akbar. Kami tidak untuk pemesanan pembelian kecambah sawit PPKS, dia itu ada beberapa, bisa melalui beberapa. Satu di aplikasi My Sawit, kami ada aplikasi dan dia terhubung langsung dengan Hotline Pemasaran Medan. Satu bisa langsung ke PPKS Medan. Yang kedua, yang selanjutnya dia lewat Prowitra, namanya Program Sawit untuk Rakyat. Tapi itu program Prowitra ini adanya cuma di wilayah Sumatera saja. Jadi tidak mengcover wilayah Sulawesi ini? Tidak, dan program pos sawit ini adanya di Kalimantan dan Sulawesi. Oh, cuman di 2 pulau di Indonesia. Ada satu lagi di Bangka Belitung. Cuma itu saja. Jadi tidak ada yang lain. Jadi pemesanan cuma itu saja. Jadi kalau untuk pemesanan yang kayak macam kerjasama dengan e-commerce, belanja online itu PPKS belum ada sama sekali. Jadi kalau yang di keranjang orange itu? Oh, enggak. Jangan sampai tertipu ya Pak. Soalnya banyak yang mengatakan bahwa bibit saya ini asli, ternyata stempel. Oh, jadi gitu Pak. Jadi kalau saya sih, kami dari tim PPKS membedakannya itu ya bisa, ya gimana pintar-pintarnya petani lah. Siap. Maksudnya ya itu tadi yang saya bilang, pembelian kecambah sawit PPKS itu tidak ada melalui e-commerce. E-commerce-nya ada satu, cuma pembelian yang melalui aplikasi. My Sawit. Ya, My Sawit itu. Dan kami tidak ada sistem door to door. Siap. Bawa kecambah keliling begitu langsung ada, tidak. Dan itu pun sistem pemesanan kami itu dia harus pre-order dulu. Oh, jadi harus store dulu, store uang, daftar. Setelah berapa lama sih nunggunya? Paling cepat 1 bulan. Paling cepat 1 bulan. Iya. Pernah 3 bulan Pak ya? Oh iya Pak, itu kan
di permintaan kami kan terlalu banyak. Itu pada saat zaman-zamannya replanting pada saat itu. Oh iya, bukan karena pohon induk yang kurang. Oh. Permintaan yang memang terlalu banyak, dan yang mengalami bukan cuma PPKS saja, produsen benih lain mengalami juga. Ini Pak Ahmad, yang saya ingin tanyakan, kenapa sih bisa unggul bibit yang ada ini dibanding orang ngambil di bawah pohon sawit? Padahal sama-sama sawit loh ini. Iya, iya. Apa Jadi sih? gini, sawit itu harus disilangkan, harus dikawinkan. Jadi sebenarnya itu ada pohon induk. Oh begitu. Jadi pohon induk ini seperti apa yang dimaksud? Adakah pohon induk khusus jantan atau ada khusus betina? Jadi itu kan ada istilah pohon induk dura dan tenera. Iya. Itu disilangkan, pohon induk dura dan visifera. Itu harus disilangkan, dikawinkan. Nah, setelah disilangkan itu, dikawinkan itu, dia menghasilkan namanya tenera. Nah, harusnya ini tenera yang ada di kebun-kebun komersil, baik di masyarakat maupun di swasta. Sama kayak macam manusia juga, Pak. Laki-laki nikahnya sama perempuan. Kan beda, kalau nikahnya laki sama laki-laki mana ada anaknya nanti. Tidak ada kualitasnya. Jadi ini di depan kita, ini hasil persilangan antara Vesipera dan Tanera. Bukan, Dura dan Vesipera. Dura dan Vesipera ya. Ciri-cirinya seperti ini ya. Dan itu membedakan, kalau mau dibahas lebih panjang itu sebenarnya kan dari proses persilangan, apa semua itu dia ada urutannya semua, produksi ada semua. Oke. Mungkin itu saja yang kita tanyakan saat ini. Apabila ada yang bertanyakan, bisa nanti di kolom komentar. Nanti kita akan wawancara kembali ke beliau. Jadi salam buat para petani kita yang ada di Indonesia. Apa yang bisa disampaikan Pak Ahmad? Pesan dan kesan yang bisa disampaikan. Jadi kalau untuk ini sawit tanaman jangka panjang ya. Betul. Jadi kalau pemilihan benih salah dari awal, ya yang nikmati kan kita sendiri nantinya kan. Jadi kayak saya biasanya begini sama teman-teman petani. Tadi yang saya bilang sawit tanaman jangka panjang, beda dengan kayak palawija, padi, jagung. Dia kan sudah 3 bulan ketahuan bibitnya tidak bagus, ya kan bisa diganti. Bisa diganti dengan cepat. Nah kalau sawit kan dia butuh waktu untuk anukan masalah hasilnya. Jadi saran saya bagi teman-teman petani yang mau berinvestasi di dunia sawit, belilah benih sawit dari produsen kecambah yang asli. Gitu. Jadi itu pesan dari Pak Ahmad selaku pemateri. Terutama belinya di PPKS ya Pak. Dan agen-agen yang terpercaya. Sekian dan terima kasih yang bisa kita sampaikan. Tadi ada pesan yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Kecambah sawit PPKS, mendidik, melayani, mendampingi. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Oke, sampai ketemu lagi. Salam petani sawit Indonesia.